Belakangnya tutup. Jalan. Buka jalan terus sama mendarat mah. Mendarat buka. Jangan. Salam. Ayo jalan. Lepas. Kepada jamaah semuanya untuk tertib dan mendapatkan barisannya yang paling depan tengah agar kita bisa khusyuk mendengarkan daripada nasihat jenderal kita, guru kita Abuya Al-Syahid Al-Habib bin Sumit. Sallu ala Muhammad. Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Rapi duduk. Insyaallah yang datang ke sini semuanya dapat kebarokah daripada Allah Taala. Yang susah dijadiin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kepada Guru Al-Fakir Jenderal kami Al-Syahid Al-Habib Abuya Bahar Bismit pada al-Masdur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh. Al-wadih al-burhanuh. Al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar
ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap keluarga besar Sahibul Haul Al-Habib Ahmad Ibn Alwi Al-Kaf, seluruh keluarga besar beliau, putra-putra dan putri-putri beliau, beserta seluruh para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka haul daripada Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf, yang dimana duduknya kita di majelis untuk menjadi saksi bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh beliau adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak-anaknya mengundang kita duduk di majelis, mengirimkan doa, mengirimkan yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, yang dimana semua itu dibacakan dan diniatkan pahalanya untuk almarhum. Ini adalah bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Sebab dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathah, shadaqatun jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lah." Apabila manusia wafat, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Terputus. Kita masih hidup sholat, udah mati, meninggal dalam kubur nggak bisa kita sholat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur nggak bisa kita puasa. Kita masih hidup zakat, dalam kubur nggak bisa kita zakat. Masih hidup kita haji, dalam kubur nggak bisa kita haji. Terputus semua amal-amal ibadah kita. Akan tetapi, jikalau kita masih hidup, meninggalkan 3 amal ini, meninggalkan 3 perbuatan ini, maka walaupun kita telah wafat, walaupun kita telah meninggal, walaupun kita telah tiada, amal pahalanya akan terus mengalir untuk kita sampai datangnya hari kiamat. Apa 3 amal tersebut? Salah satunya yaitu ketika kita masih hidup, meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan kita sebagai orang tua. Jadi doa seorang anak kepada orang tua itu sampai. Doa seorang anak kepada orang tua, baik ketika orang tuanya masih hidup atau orang tua yang telah wafat, itu sampai. Doa orang yang masih hidup kepada orang yang wafat, kepada orang yang telah mati, itu dipastikan sampai. Di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam sedang lewat di satu kubur, tiba-tiba Nabi Allah Isa alaihissalam mendengar ada suara jeritan. Ada suara jeritan, ada suara teriakan dari dalam kubur tersebut. Kemudian Nabi Isa pergi, pulang, lewat lagi di kubur, sudah tidak ada suara jeritan, sudah tidak ada suara teriakan. Nabi Allah Isa bertanya, "Ya Allah, tadi aku lewat di ini kubur, aku mendengar ada suara teriakan, ada suara jeritan. Tapi ketika aku pulang lewat lagi di ini kubur, sudah tidak ada suara jeritan, sudah tidak ada suara teriakan." Apa kata Allah? Penghuni kubur tersebut adalah orang fasik, orang yang suka berbuat dosa. Makanya aku azab dia, aku siksa dia. Akan tetapi dia punya anak di rumah, tadi sedang membaca Injil. Maka ketika dia punya anak membaca Injil, aku angkat azab dan siksaku, aku gantikan dengan rahmat. Itu anak membaca Injil, Allah angkat azab dan siksa orang tuanya dalam kubur. Maka bagaimana kalau kita yang telah meninggal, meninggalkan anak-anak yang membaca Al-Quran, meninggalkan anak-anak yang selalu mendoakan kita walaupun kita telah wafat dan walaupun kita telah tiada. Tadi dibacakan tahlil,
Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah benteng pertahananku. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia aman dari azab dan siksaku. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka dia aman dari azab dan siksaku. Kita baca tahlil untuk beliau almarhum Rahib Ahmad Al-Kaf, maka beliau aman dari azab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Yasin, yang dimana Rasulullah SAW menjamin siapa orang yang membaca Yasin, kelak Allah akan berikan kepadanya sebuah sorga, yang dimana sorga tersebut ada sebuah istana, yang istana temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Setiap satu kamar ada 99 ranjang. Setiap satu ranjang ada 99 kasur. Setiap satu kasur ada 99 bantal. Di setiap satu bantal ada 99.000 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang suka membaca Yasin. Kita membaca Yasin, kita kirimkan untuk almarhum. Itulah yang Allah sediakan kelak di akhirat untuk almarhum. Kita membaca sholawat, kita hadiahkan untuk almarhum. Dalam Rasulullah SAW, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat. Salawat dari malaikat adalah maghfirah. Salawat dari umat adalah doa. Ketika Allah bersalawat kepada seseorang, maka Allah memberikan rahmat kepadanya. Ketika malaikat bersalawat kepada seseorang, maka malaikat memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tersebut. Ketika umat membacakan salawat untuk seseorang, maka umat itu mendoakan seseorang tersebut. Saudara-saudara, setiap satu salawat yang dibaca, maka Allah memberikan 10 rahmat untuk orang tersebut. Di dalam kuburnya Nabi Muhammad ada satu malaikat yang Allah ciptakan. Tugas malaikat tersebut adalah memberitahu kepada Nabi Muhammad setiap ada daripada umatnya yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap ada yang bersalawat, malaikat itu berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, disebutkan engkau punya nama satu persatu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berkata, bawa salawat orang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa kau punya salawat menghadap Allah. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Atau fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersalawat kepada kekasihmu yang diniatkan pahalanya untuk bapaknya, atau untuk ibunya, atau untuk saudaranya yang telah meninggal dunia, ya Allah. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan, akan aku jadikan di setiap satu huruf daripada salawat yang mereka baca, akan aku jadikan 360 malaikat. Contoh, kita baca salawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi, itulah 5 huruf. Di setiap satu huruf, kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Di setiap wajah memiliki 360 mulut. Di setiap mulut memiliki 360 lidah, yang dimana malaikat tersebut akan memohon ampun atas dosa-dosa orang tersebut. Dia bersujud kepadaku dan dia tidak akan mengangkat kepalanya sebelum aku mengampuni seluruh dosa-dosa orang tersebut. Malaikat tersebut meminta ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat atau orang yang dihadiahi salawat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua tidak akan terjadi kalau kita tidak meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi kita sebagai orang tua jangan ngarep, saya nanti kalau mati, saya pengen punya anak yang nanti bacakan Al-Quran untuk saya. Saya pengen punya anak yang nanti, saya pengen punya anak yang nanti bacakan Yasin. Saya pengen punya anak yang nanti kalau saya mati, dia tahlil saya 7 hari, 40 hari, 100 hari, tiap tahun dia bikin hall untuk saya. Jangan ngarep
pengen punya anak seperti itu kalau kita masih hidup tidak pernah mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kalian pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang soleha, pengen punya anak yang alim alimah, abid abidah, pengen punya anak yang bisa menjadi tabungan bagi kalian, pengen punya anak yang bisa menyelamatkan kalian dalam kubur, bisa menyelamatkan kalian di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, di yaumul hisab, di hari perhitungan, di yaumul mizan, di hari pertimbangan, ketika melewati as-sirat. Kalau pengen punya anak seperti itu, mumpung masih hidup, didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukankah dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, anak istri kalian, naro, dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri kalian, jaga anak istri kalian, keluarga kalian, jagalah orang-orang yang dibebankan baginya tanggung jawab. Kalian dibebankan tanggung jawab, kalian dibebankan untuk menafkahinya. Kalian orang tua punya anak, kalian yang punya karyawan, karyawan kalian adalah tanggung jawab kalian. Kalian guru punya murid, murid adalah tanggung jawab kalian. Kalian punya pembantu adalah tanggung jawab kalian. Bukan hanya anak dan istri kalian, tapi setiap orang yang nafkahnya adalah tanggung jawab kalian, yang makan minumnya tanggung jawab kalian. Maka kewajiban kalian juga menjaganya daripada api neraka ya Allah. Bagaimana cara menjaganya? Alimuhum wa adibuhumuddin. Didik mereka, ajarkan mereka tentang ajaran agamanya Allah, ajaran syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bapak-bapak sekarang, zaman sekarang, bapak-bapaknya kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai bapak, kita memberi makan jasmani anak-anak kita. Kita kerja, cari uang, pagi, siang, sore, malam. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kita. Tetapi kita lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kita. Saudara-saudara, jikalau kewajiban kalian sebagai bapak hanya ngasih makan jasmani anak, apa bedanya kalian dengan binatang? Kalian belum bangun pagi untuk cari nafkah, binatang sudah bangun duluan untuk memberi makan anak-anaknya. Tetapi ada yang lebih penting bagi kalian, ada yang lebih wajib bagi kalian, ada yang harus kalian dahulukan, ada yang harus kalian kedepankan. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati itu menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, sebagai bapak-bapak, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Kalian menjadi sebab anak-anak kalian buta Al-Quran, anak-anak kalian buta Islam, anak-anak kalian buta syariat, anak-anak kalian gak sholat, anak-anak kalian gak puasa, anak-anak kalian gak kenal dengan Nabi besar Muhammad SAW, gak kenal dengan para sahabat Nabi, gak kenal dengan para ahli bait Nabi, gak kenal dengan para sahabat Nabi Muhammad, gak kenal dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kalian buta dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalian pikir kewajiban kalian cuma bikin anak, habis itu ngasih makan anak, cuma itu kewajiban kalian? Tidak. Lebih wajib bagi kalian memberi makan jiwa, hati dan ruh anak-anak kalian. Istri-istri kita, istri-istri zaman sekarang, ibu-ibu zaman sekarang, mereka punya harta, punya uang, punya intan, punya berlian, mereka kunci rapat-rapat dalam lemari. Nggak bakalan istri-istri kalian punya uang, intan, permata, berlian ditaruh depan rumah. Pastinya dimasukkan dalam lemari, dimasukkan dalam lemari, dikunci rapat-rapat. Karena kalau kelihatan orang, pasti diambil, pasti dicuri, pasti dirampok. Intan, emas, permata, berlian, istri-istri kalian mereka taruh dalam lemari, dikunci rapat-rapat. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang, kalian pertontonkan seperti binatang aurat anak-anak kalian pertontonkan. Makanya jangan heran anak-anak kalian buta Al-Quran, buta Islam, gak kenal agama. Anak-anak kalian kecintaannya kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Anak-anak kalian menjadikan orang-orang kafir, menjadikan orang-orang barat sebagai teladan mereka, pedoman mereka, mengikuti gaya hidup orang barat, mengikuti pola pikir orang barat.
Kenapa? Itu semua dari kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, melahirkan orang saleh. Itu tidak terlepas daripada peran pendidikan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Saudara-saudara, anak-anak kita lahir dalam keadaan tidak tahu. Yang bikin anak-anak kita pintar, kita sebagai orang tua. Yang bikin anak-anak kita bodoh, juga kita sebagai orang tua. Yang bikin anak-anak kita kenal agama atau tidak, kita. Yang bikin anak-anak kita kenal syariat atau tidak, kita. Yang bikin anak-anak kita jauh atau dekat dengan Nabi Muhammad, kita sebagai orang tua. Yang bikin anak-anak kita buta dengan Islam, buta atau tidak dengan mengenal Nabi Muhammad, itu semua tergantung kita sebagai orang tua. Lihat Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan orang soleh, melahirkan para aulia. Kenapa? Tidak terlepas dari pendidikan orang tua mereka. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad, sahibul ratib, Habib Abdullah bin Ali bin Haddad, beliau punya anak apa? Habib Abdullah bin Haddad, beliau di umur 3 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Umur 3 tahun buta. Tetapi walaupun dalam keadaan buta, tidak menghalangi beliau sampai-sampai di umur 6 tahun beliau hafal Al-Quran. Umur 3 tahun buta, 6 tahun hafal Al-Quran. Umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Umur 11 tahun beliau hafal Kutubul Ghazali. Beliau hafal kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Beliau hafal Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm, Al-Wajiz, Al-Wasid, dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Idrus, umur 6 tahun beliau berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Umur 6 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan berbuka dengan 2 butir kurma. Anak-anak kita umur 6 tahun lagi main lato-lato. Umur 10 tahun beliau berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Coba kau bayangkan, umur 10 tahun ibu-ibu puasanya 4 tahun berturut-turut, berarti selama 1 tahun itu cuma berbuka 1 butir kurma. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, umur 10 tahun mendapatkan magam kewalian yang paling tinggi di atas kutub. Apa itu? Ra'an Nabi SAW yaqdatan, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kenapa? Itu tidak terlepas dari didikan ibunya, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Ibunya berkata, wahai Ali, ibu gak bakal ridho sama kamu kalau kamu belum berjumpa dengan datuk kamu, itu Nabi Muhammad SAW. Di umur 7 tahun beliau mimpi ketemu Rasulullah. Beliau berkata, Umi, Ali sudah ketemu sama Nabi Muhammad. Apakah kamu bertemu langsung? Tidak Umi, Ali bertemu lewat mimpi, yakni fil manam. Apa kata ibunya? Enggak. Tetap Umi nggak ridho kalau kamu belum ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Maka dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun, 3 tahun beliau mujahadah, beliau riyadhah, bersungguh-sungguh latihan agar bisa langsung ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad, sehingga di umur 10 tahun beliau bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW, yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Kenapa? Ini semua tidak terlepas daripada pendidikan orang tuanya. Sampai-sampai di Hadramut, di Tarim, di kota Tarim, itu orang-orang yang dagang di pasar, yang jual gandum, yang jual roti, yang jual terigu, yang jual ikan asin, pedagang-pedagang yang jual sayuran, yang jual-jual buah di pasar. Mereka nggak boleh dagang di pasar, nggak boleh jadi pedagang kalau belum hatam 3 kali kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Jadi pedagang-pedagang di pasar, mereka harus hatam 3 kali kitab Minhaj, baru boleh mereka dagang di pasar. Jadi pedagang-pedagangnya semua hafal kitab Minhaj. Kenapa?
itu tidak terlepas daripada pendidikan orang tua mereka. Sampai-sampai diceritakan ada seorang syekhah berfam al-amudi. Syekhah tersebut pernah membuat syarah kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Ketika dia menyelesaikan kitab syarahnya, dia memberikan ta'liq, dia memberikan catatan kaki, memberikan komentar yang isinya tolong diberi udzur, tolong kasih maaf kalau ada kata-kata yang salah di dalam pensyarahan ini kitab, karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Menyusui anak sambil mensyarahkan kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Gak heran anak-anak mereka umur 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah hafal kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Kita orang-orang zaman sekarang lalai dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya jangan kalian heran kenapa anak-anak kalian melawan kalian, anak-anak kalian membangkang perintah kalian, anak-anak kalian melawan kalian baik secara ucapannya atau tindaknya, perilakunya. Anak-anak kalian tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada kalian sebagai orang tua. Bahkan anak-anak kalian berani memandang wajah kalian. Kami dulu waktu masih kecil-kecilnya kami di Sulawesi, hal yang paling kami takutkan adalah menatap wajah ayah kami, menatap mata ayah kami. Melihat mata abah kami paling takut lihat wajah. Jangankan mau dengar suara jalan kakinya, ngelihat bayangan aja kami takut. Melihat bayangan orang tua kami, melihat bayangan bapak kami, melihat bayangan ibu kami, melihat bayangan abah kami. Ketika kami diajak ngobrol sama ayah kami tundukkan kepala kami ke bawah. Tidak berani kami orang-orang dulu melihat wajah orang tua kami. Anak-anak sekarang mereka melotot di hadapan bapaknya, mereka melotot di hadapan ibunya. Kalian perhatikan, kadang hal kecil, ini perkara kecil, hal kecil yang terjadi di mana-mana. Kalian lihat anak-anak kalian nanti pulang dari rumah, kalian lihat anak-anak kalian bagaimana cara anak-anak kalian cium tangan kepada kalian. Coba kalian lihat, coba engkau perhatikan anak-anakmu cium tangan di dahi, anak-anakmu cium tangan di pipi. Ada yang belum kena udah dicopot, dilepas. Padahal harusnya anak cium tangan kepada orang tua, murid cium tangan kepada guru, atau cium tangan kepada orang yang pantas dicium tangannya. Itu tangan harus ditaruh di bawah hidung, terus dihirup. Seperti itu cara mencium tangan. Anak-anak kalian cium tangannya di dahi, cium tangannya di pipi. Kenapa? Karena kalian tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak kalian tidak kenal Nabi Muhammad, nggak usah cinta. Bagaimana mau rindu kalau anak kalian tidak cinta? Bagaimana mau cinta kalau anak kalian tidak kenal kepada yang dia cintai, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Coba kalian lihat jauh di zaman Syekh Abdurrahman Al-Dibai. Di zaman Syekh Abdurrahman Al-Dibai ada seorang anak kecil, yang dimana anak kecil tersebut dalam hatinya penuh dengan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak kecil tersebut sangat cinta dan sangat rindu kepada Rasulullah, sampai-sampai pengen pergi ziarah ke Madinah untuk mencium kuburnya Rasulullah SAW. Ketika Syekh Abdurrahman Al-Dibai ingin berziarah ke Madinah, karena setiap tahun Syekh Abdurrahman Al-Dibai pasti berziarah ke Madinah, anak tersebut berkata, "Wahai Syekh, izinkan aku ikut dengan rombonganmu untuk berziarah ke makamnya Rasulullah SAW." Apa kata Syekh Abdurrahman Al-Dibai? "Wahai anak kecil, engkau nggak boleh ikut, karena ini perjalanan makan waktu berhari-hari, kau tidak boleh ikut." Anak kecil tersebut tanpa sepengetahuan daripada Syekh Abdurrahman Al-Dibai, tanpa sepengetahuan daripada rombongan, anak kecil itu bersembunyi di bawah kereta kudanya Syekh Abdurrahman Al-Dibai. Dia sembunyi di bawah kereta sampai perjalanan berhari-hari, sampai mau masuk kota Madinah. Ketika mau masuk kota Madinah, tiba-tiba anak tersebut jatuh dari bawah kereta. Ketika anak itu jatuh dari bawah kereta, Syekh Abdurrahman Al-Dibai berkata, "Bukankah ini anak yang waktu itu mau ikut? Berarti ini anak selama berhari-hari dia nggak makan,
selama berhari-hari dia nggak tidur. Itu anak kecil berhari-hari tidak makan, berhari-hari tidak tidur, saking dan demi kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika anak kecil tersebut terjatuh karena dia takut dimarahi, dia merangkak, dia tidak lagi kuat berjalan, dia merangkak, dia tidak sanggup sampai ke makam Rasulullah. Dia ambil tanah, dia ambil debu di Madinah, dia usap-usapkan di wajahnya, dia usapkan di mukanya, saking rindunya dan saking cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia usap-usap itu tanah sampai dia mati saat itu juga. Anak kecil tersebut mati membawa kecintaan dan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak kecil kita, anak-anak kita, siapa yang mereka kenal? Mereka mengenal Nabi Muhammad atau mereka mengenal para artis-artis? Anak-anak kecil kita, mereka sedang berada di majelis-majelis maulid, melantunkan salawat, melantunkan madah, pujian kepada Rasulullah, atau anak-anak kecil kita sibuk main handphone, sibuk nonton TikTok, sibuk nonton YouTube, sibuk dengan game-game, sibuk dengan permainan-permainan. Pagi, siang, sore, malam, setiap saat, setiap jam anak-anak kita megang handphone, sehingga mereka lupa memegang Al-Quran. Anak kecil tersebut dimakamkan di tempat dia meninggal, dimakamkan di tempat dia wafat. Setiap tahun Syekh Abdul Rahman Al-Libai berziarah ke makamnya Rasulullah, maka semakin hari makam anak tersebut berjalan dengan sendirinya makin dekat dengan kuburnya Rasulullah SAW. Bahkan setelah wafat, anak tersebut tidak mau jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa anak tersebut bisa seperti itu? Itu tidak terlepas daripada kepribadian dan pendidikan kedua orang tuanya. Oleh karenanya, saya wasiatkan pada malam hari yang mulia ini, di majelis haul yang penuh dengan keberkahan ini, kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, hendaklah jadi muallim dan muallimah, jadi muaddib dan muaddibah. Hendaklah kita menjadi mudarris dan mudarrisah. Hendaknya kita menjadi pendidik, menjadi pengajar, menjadi pesantren pertama bagi putra putri kita. Jangan biarkan anak-anak kita buta Al-Quran, jangan biarkan anak-anak kita tidak kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita pengen punya anak yang menjadi tabungan, yang meninggalkan anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kita, yang dimana walaupun kita telah wafat, walaupun kita telah tiada, pahalanya akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Kenapa? Ini zaman akhir zaman, saudara-saudara. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, pelacuran di mana-mana, khamr di mana-mana, narkoba di mana-mana, minuman keras di mana-mana, aurat-aurat yang terbuka di mana-mana. Di mana-mana kerusakan, maksiat, bukan hanya kota-kota besar, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa telah segala macam maksiat merajalela. Maka jaga anak-anak kita. Hendaklah kita menjadi benteng, menjadi pelindung bagi anak-anak kita daripada terjerumus ke dalam lubang-lubang kemaksiatan, terjerumus ke dalam jurang-jurang kesesatan. Kita jaga betul-betul putra-putri kita, didik mereka dengan pendidikan Islam, dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ataupun anak-anak kita melenceng daripada akidah, daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan seluruh anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita doakan juga orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang. Bagi yang masih memiliki ibu, beruntung kalian. Kalian masih punya ibu di rumah kalian. Kalian masih punya kerabat dalam rumah. Kalian punya wali dalam rumah kalian. Bagi seseorang yang masih memiliki ibu, selama dia memiliki ibu, maka selama itu para malaikat akan melayaninya. Tetapi ketika seseorang ibunya meninggal dunia, ketika seseorang ibunya wafat, maka malaikat berkata, dulu ketika ibumu masih hidup, aku melayanimu dengan berbagai macam kebaikan. Sekarang aku tidak lagi melayanimu karena ibumu telah wafat, karena ibumu telah tiada. Maka kalian yang masih punya ibu, beruntung. Maka berbaktilah kalian kepada ibu kalian.
Berbakti kalian kepada ibu kalian, cuci kakinya, kalian minum airnya. Karena ibu surganya kalian, keramatnya kalian. Kalian menjadi apapun itu tergantung perlakuan kalian kepada ibu kalian. Kalian berbakti kepada ibu kalian, maka akan Allah jadikan dunia mengejar kalian. Kalian berbakti kepada ibu kalian, harta akan mengejar kalian. Kalian berbakti kepada ibu kalian, apa yang kalian mau? Kemewahan, ketenaran, pangkat, jabatan, kekuasaan, itu semua akan Allah perintahkan mengejar kalian ketika kalian berbakti kepada ibu kalian, taat kepada ibu kalian. Kita sebagai seorang anak, apalagi di sini anak laki-laki semua, perhatikan, kalian anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Anak perempuan ketika mereka sudah menikah, mereka bukan lagi milik bapaknya, mereka bukan lagi milik ibunya. Perempuan kalau sudah menikah, sepenuhnya mereka adalah milik suami mereka. Sepenuhnya perempuan kalau menikah milik kita sebagai suami. Tetapi kita sebagai seorang suami, mau kita nikah ratusan kali, ribuan kali, tetap kita bukan milik istri kita, tetapi kita adalah milik bapak, apalagi ibu kita. Sebab saya perhatikan banyak suami-suami sekarang ini mau ngasih uang buat ibunya aja izin sama istrinya. Kalau ada suami sebagai seorang anak mau ngasih uang ke ibunya, izin dulu sama istri, itu suami goblok, anak goblok. Banyak nggak di sini? Nah itu kalau ada yang begitu bilang, goblok lu, emang yang ngelahirin lu istri lu goblok? Hah? Yang ngelahirin lu emak lu goblok? Semenjak kapan anak ngasih emak, anak ngasih ibu kudu izin sama istri? Semenjak kapan? Di fikih bab mana itu? Nggak ada. Yang ada istri kalau mau ngasih uang ke bapaknya, mau ngasih uang ke ibunya harus izin sama suami. Itu yang ada. Ingat, kita anak laki-laki, oh jangankan nikah sekali, mau ribuan kali kita nikah, tetap kita milik bapak, apalagi ibu kita. Paham? Jadi kalian mau ngasih sama ibu, mau ngasih sama orang tua, nggak harus izin istri, nggak ada itu, nggak ada. Kasih ibu kalian, senangin ibu kalian, bahagiakan ibu kalian, mumpung kalian masih punya ibu. Nanti kalau udah nggak punya ibu, baru kalian bakal nyesel. Susah hidup kalian, dunia dan akhirat. Paham? Mudah-mudahan bapak kita, ibu kita Allah berikan umur panjang, kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti pada kedua orang tua kita. Sebab berbakti kepada orang tua bukan hanya semasa hidupnya saja. Walaupun orang tua kita telah wafat, tetap wajib kita berbakti kepada orang tua kita. Dengan apa? Dengan mendoakan kedua orang tua kita, seperti acara haul pada malam hari ini. Mudah-mudahan almarhum Al-Habib Ahmad bin Al-Barakaf, Allah luaskan kuburnya, Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirah, Allah berikan kasih sayang, Allah berikan pengampunan, Allah luaskan kuburnya kelak di akhirat. Allah bangkitkan bersama anjitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah.